Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Raksasa dan belalang. Ayat hafalan Ibrani pasal 10 ayat 25. Alkitab versi New International Version. Marilah kita saling menguatkan. Pekabaran pelajaran ini, kita saling menguatkan untuk mengikut Tuhan. Apakah engkau pernah pergi berkemah atau pindah ke satu lokasi yang baru? Biasanya selalu menyenangkan untuk pergi berkeliling. Allah memberikan satu kesempatan kepada bangsa Israel untuk mengelilingi tanah mereka yang baru sebelum mereka memasukinya. Ketika Musa membawa bangsa Ibrani ini keluar dari Mesir, mereka berjalan dari Goshen ke tepi Laut Merah. Tidak satu pun dari antara mereka yang mengetahui jalan itu, tetapi Allah mengetahuinya. Jadi Dia menuntun orang-orang ini dengan tiang awan. Tiang awan ini melindungi mereka dari teriknya sinar matahari pada siang hari. Dan pada malam hari, awan itu memberikan terang dan kehangatan bagi mereka. Saat bangsa ini mendekati tanah perjanjian, Allah berkata kepada Musa untuk memilih seorang pemimpin dari setiap suku. Para pemimpin ini akan menjelajah tanah tersebut. Lihatlah seperti apa tanah itu. Musa berkata kepada mata-mata tersebut, dan bawalah beberapa buah. Setelah 40 hari, orang-orang itu kembali. Orang-orang Israel keluar untuk menyambut pengintai-pengintai tersebut dan mendengar laporan mereka. Kaleb, seorang pria yang tinggi, kuat dari suku Yehuda, tidak sabar untuk memberikan laporannya. Yosua, seorang pemimpin yang muda dari suku Efraim, juga memberikan laporan yang baik. Keduanya, Yosua dan Kaleb, diizinkan untuk berbicara pertama kali. Tanah itu penuh dengan susu dan madu, seperti yang telah dikatakan Allah kepada kami. Mata-mata itu melaporkan, dan kami juga membawa pulang beberapa buah. Keduanya, Kaleb dan Yosua, mengharapkan dua orang maju ke depan dengan membawa anggur yang mereka bawa. Tetapi gantinya, mata-mata yang lain berkata bahwa kota itu memiliki tembok yang tinggi, dan mereka melihat raksasa-raksasa di kota itu. Orang-orang yang mendengar mulai menggerutu dan mengeluh. Kaleb dapat melihat perasaan mereka mulai stres. Tiba-tiba dia berjalan di antara Musa dan orang Israel. Kita dapat maju dan mengambil alih kota tersebut. Dia memberikan semangat kepada bangsa Israel. Itu adalah tanah yang bagus, dan kita pasti bisa melakukannya. Bagaimana kita dapat melakukannya? 10 mata-mata yang kehilangan semangat itu berkata, kita merasa seperti belalang di samping orang-orang itu, dan begitulah kita ini kelihatannya bagi mereka. Orang-orang mulai bersuara dan berseru sepanjang malam. Suara keluhan mereka menggema seperti suara angin badai.
lebih baik kita mati di Mesir atau di sini, di padang belantara. Orang-orang mulai menggerutu. Mengapa Tuhan membawa kita ke tanah ini? Kita akan terbunuh dalam peperangan, dan istri-istri serta anak-anak kita akan ditawan. Mari kita pulang kembali ke Mesir. Musa dan Harun jatuh tersungkur dengan wajah mereka ke tanah. Kaleb dan Yosua didesak oleh kekurangpercayaan orang Israel kepada Tuhan. Mereka merobek jubah mereka dan mengatupkan tangan mereka untuk berdiam diri. Tanah yang kita jelajahi sangatlah sempurna. Kedua orang mata-mata itu menenangkan. Jangan takut terhadap orang-orang yang tinggal di sana. Dengan pertolongan Allah, kita akan dengan mudah mengalahkan mereka. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia telah meninggalkan mereka. Kaleb melihat kepada orang banyak yang sedang marah tersebut. Kesepuluh mata-mata yang lain bergabung dengan orang banyak dan menyebarluaskan keputusasaan. Kaleb menggelengkan kepalanya. Itu adalah tanah yang sempurna. Tanah yang indah, kaya, dan penuh dengan makanan. Lagi pula, kedua orang itu telah membawa pulang setangkai anggur. Benar, orang-orang di kota itu kuat-kuat. Kota mereka terlindungi dengan sempurna. Tetapi anak-anak Israel memiliki Allah di samping mereka. Tiba-tiba tangisan dan ratapan bangsa itu berubah menjadi kegilaan. Mari kita lempari mereka dengan batu. Mereka berseru, menunjuk kepada Musa, Harun, Kaleb, dan Yosua. Lempari mereka dengan batu. Lempari mereka dengan batu. Saat itu, satu kilatan sinar menyinari Ka'bah, kemah Tuhan. Orang-orang melihat ke belakang, ketakutan, gemetar, dan menutup mata mereka dengan tangan mereka. Kemudian Tuhan berkata, "Karena orang-orang ini takut memasuki tanah itu, maka mereka tidak akan memasukinya. Engkau akan mengembara di padang gurun sampai kalian semua yang dewasa meninggal. Dan anak-anakmu, aku akan membawa mereka memasuki tanah yang engkau telah tolak itu dengan penuh sukacita." Tetapi Allah berjanji kepada Kaleb dan Yosua bahwa mereka akan memasuki tanah tersebut karena mereka memiliki semangat yang berbeda. Mereka membicarakan hal-hal yang menguatkan. Seperti Kaleb dan Yosua, marilah kita saling menguatkan untuk mengikut Tuhan. Nah anak-anak, demikianlah cerita Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali dalam cerita Alkitab yang berikutnya.